Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, dalam doa Bapa kami kita setiap hari mengucapkan kalimat ini: "Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Kata-kata ini sangatlah indah tetapi sekaligus menantang. Tanpa sadar kita sebenarnya sedang berkata kepada Allah, "Tuhan, perlakukanlah aku seperti aku memperlakukan orang lain." Yesus hari ini mengajak kita untuk melihat satu hal yang sangat penting, yakni ukuran hidup kita bukanlah diri kita sendiri tetapi Allah. Yesus berkata, "Hendaklah kamu berbelas kasih, sama seperti Bapamu adalah berbelas kasih." Artinya cara kita bersikap kepada orang lain seharusnya meniru cara Allah bersikap kepada kita. Dan bagaimanakah Allah memperlakukan kita? Ia sabar. Ia tidak cepat menghakimi. Ia memberi kesempatan baru. Ia mengampuni bahkan ketika kita jatuh berkali-kali. Pertanyaannya adalah, apakah sikap yang sama itu juga kita tunjukkan kepada sesama? Yesus juga berkata, "Ampunilah dan kamu akan diampuni." Mengampuni dan diampuni tidak bisa dipisahkan. Injil mengisahkan tentang seorang hamba yang hutangnya besar dihapuskan. Tetapi ia tidak mau mengampuni temannya yang hutangnya jauh lebih kecil. Kita sering marah kepada tokoh ini. Tetapi kalau jujur, seringkali kita juga bersikap seperti dia. Kita ingin diampuni Tuhan, tetapi sulit mengampuni orang yang melukai kita. Saudara-saudari, Paus Benediktus XVI pernah mengingatkan bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa hidup tanpa kesabaran orang lain. Kita semua pernah ditoleransi, dimengerti, dan dimaafkan. Karena itu, kekudusan tidak dimulai dari hal-hal besar, tetapi dari kesediaan untuk bersabar, menahan diri, dan menanggung kelemahan satu sama lain di dalam keluarga, lingkungan, dan di gereja. Yesus kemudian berkata, "Berilah dan kamu akan diberi." Memberi di sini bukan hanya soal materi, tapi juga memberi pengampunan, perhatian, waktu, dan kasih. Memang tidak selalu mudah. Ada salib yang harus kita pikul. Ada rasa sakit yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi justru melalui perjuangan inilah hati kita dibentuk dan dibuka. Yesus menjanjikan bahwa Allah akan memberi dengan takaran yang baik, dipadatkan, diguncang, dan penuh melimpah. Artinya Tuhan tidak pernah pelit. Hati kita lah yang sering sempit. Hati kita perlu diguncang oleh kasih supaya mampu menampung rahmat Allah yang besar. Saudara-saudari, hari ini Yesus mengajak kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah berbelas kasih seperti Bapa? Apakah kita mau mengampuni meskipun sulit? Apakah kita berani memberi yang terbaik kepada Tuhan dan sesama? Marilah kita belajar sedikit demi sedikit untuk hidup seperti Bapa di surga. Berbelas kasih, sabar, dan murah hati. Sebab ketika kita memberi dengan hati yang terbuka, Allah sendiri akan memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan.
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati